Bismillahirrahmanirrahim. Nama Jutika Rismasari, NIM 10527110639. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi kewirausahaan dengan judul Kewirausahaan adalah pola pikir dan sebuah peluang. Setiap orang diberikan Allah kemampuan yang berbeda-beda. Menjadi seorang pengusaha atau pegawai memang pilihan manusia. Namun, segala sesuatunya hanya Allah yang akan menentukan. Menjadi entrepreneur memang bisa merupakan bakat, namun juga bisa dibentuk. Melihat dari Nabi atau kisah Nabi Muhammad SAW yang menjadi entrepreneur sejak masih umur 12 tahun, bukanlah kemampuan yang tiba-tiba datang dari langit, namun merupakan sebuah hasil dari didikan, latihan, serta pengalaman yang memadukan antara teori sekaligus praktek. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada kalanya kita harus mengetahui apa itu kewirausahaan. Wirausaha atau wira swasta atau yang sering disebut dengan entrepreneur secara bahasa yaitu wira berarti perwira, utama, teladan, berani. Swa berarti sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Jadi, wira swasta berarti keberanian untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri dan tidak hanya dapat menguntungkan diri sendiri atau pribadi, tetapi juga menguntungkan bagi orang banyak karena hal tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Adapun karakteristik untuk menjadi wirausaha yaitu karakteristik untuk menjadi wirausaha. Pertama, kreatif dan inovatif. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Hashim ibni Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kreatif merupakan skill yang paling penting dalam menciptakan peluang-peluang bisnis dan mengembangkannya. Sedangkan inovatif merupakan kemampuan melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bisnis yang digeluti sehingga bisnis yang dilakukan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. 2. Yaitu proaktif. Suka mencari informasi yang ada hubungannya dengan dunia yang digeluti agar kita tidak ketinggalan informasi sehingga segala sesuatunya dapat disikapi dengan bijak dan tepat. 3. Yaitu keseimbangan. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa tidak ada larangan sedikit pun tentang perihal entrepreneur dalam dunia Islam. Yang dilarang adalah apabila terlalu fokus dengan aktivitas tersebut sehingga lupa dengan kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Pepatah mengatakan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. 4. True atau kejujuran. Modal utama kesuksesan dalam dunia entrepreneur adalah konsisten dalam membangun true atau kejujuran. Sehingga wajar bila Nabi Muhammad muda akhirnya mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. 5. Pemberdaya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dalam hal ini, kita telah mencapai dua tujuan. Yang pertama, tujuan bisnis dapat tercapai dengan baik, dan yang kedua, orang yang bekerja kepadanya juga diberdayakan sehingga mendapat pengalaman yang pada akhirnya mereka akan berdiri sendiri berkat pemberdayaan yang dilakukan oleh pemimpinnya. 6. Terus belajar. Berentrepreneur bukanlah kemampuan yang tiba-tiba datang dari langit, namun merupakan hasil dari didikan, latihan, serta pengalaman yang memadukan antara teori sekaligus praktek langsung. Aspek yang membangun motivasi wirausaha. Pertama, niat yang ikhlas merupakan pondasi dari awal perbuatan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. 2. Membulatkan tekad. Berani melangkah dapat mewujudkan keberhasilan daripada setengah-setengah atau tidak berani bertekad dipastikan gagal. 3. Percaya pada takdir dan ridho. Dalam hal ini, kita berpikir positif. 4. Banyak belajar, baik belajar dari filsafat alam, berawal dari yang kecil, maupun belajar dari pengalaman wirausaha yang sukses. 5. Mengikuti berbagai program pelatihan atau pengembangan, agar dapat menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan potensi yang kita miliki. 6. Merupakan pekerjaan yang paling baik. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW bertanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Riwayat Al-Abbas. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim.